أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فقال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Pemirsa media dakwah Islam Ketapang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang dipaparkan nanti menjadi satu hal yang bermanfaat dan bisa kita amalkan sepanjang hidup kita dan bermanfaat untuk di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin coba mengorek isi hati kita. Kalau ada pertanyaan kira-kira siapakah manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini? Saya yakin tidak ada seorang pun yang berharap sengsara dalam hidupnya. Setiap orang pasti memiliki cita-cita ingin menjadi orang yang bahagia. Tapi kemudian pertanyaannya adalah siapa orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini? Sebagian orang mungkin bila ditanyakan hal ini, tidak semua orang bisa menjawab atau mungkin ragu untuk menjawab. Tapi kita sebagai muslim tidak boleh ragu untuk menjawab bahwa orang yang paling bahagia yang pernah hidup di atas muka bumi ini adalah baginda kita paduka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'adi makhluqatik. Beliau adalah orang makhluk yang paling bahagia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi li sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim. Membawa misi ingin memberikan kebahagiaan kepada manusia baik untuk di dunia ataupun di akhirat. Kemudian berikutnya yang perlu kita ketahui adalah dan perlu kita tanamkan dalam hati kita dan perlu kita patri sampai akhir hayat kita setelah kita mengetahui bahwa manusia paling bahagia adalah Nabi Muhammad dan bahwasanya ajaran beliau membawa kebahagiaan, maka berikutnya kita tanamkan dan ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, mustahil siapapun bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya kalau dia tidak mau ikut jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, tidak mau ikut ajaran bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kebahagiaan itu ada di saat kita mau mengikuti petuah-petuah Rasulullah, mengikuti bimbingan-bimbingan, arahan-arahan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun yang aku larang kepada kalian perbuatannya, jauhilah semua, baik yang haram ataupun yang makruh. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian semua, lakukan semaksimal sebisa kalian mungkin. Tidak mungkin Nabi melarang sesuatu kecuali di situ pasti ada madarat, cepat atau lambat, langsung atau secara tidak langsung, di dunia atau di akhirat. Dan tidak ada apapun yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita kecuali dalamnya pasti ada manfaat, ada keuntungan, ada kebaikan buat kita pelakunya, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat, langsung ataupun tidak langsung. Dan ini boleh kita teliti dengan seksama. Maka dari itu, sebanyak apapun harta yang dimiliki seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang, mustahil dia bahagia kalau tidak ikut bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, saya ingin memberikan satu contoh bahwa orang yang tidak ikut Nabi Muhammad sulit untuk bahagia walaupun dia memiliki segalanya. Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa ketika manusia tertidur, idza namal abdu, dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, ketika seorang tertidur, setan membuat salasa uqad, 3 buhul di kepalanya. Kemudian dipukul oleh setan, nam alaika lailun tawil, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Rasul menjelaskan, apabila seorang hamba tadi bangun dari tidurnya dan dia berzikir kepada Allah, maka inhallat uqdah, kata Nabi, lepas satu ikatan. Kemudian apabila dia berwudu, lepas ikatan yang kedua. Dan apabila dia sholat, inhallatil uqadu kulluha,
terlepaslah semua ketiga ikatan tali-tali setan tersebut. Fa asbaha thayyiban nafas. Maka di hari itu ketika 3 buhul setan lepas, dia akan tenang jiwanya, akan nyaman hatinya, bersih pikirannya, enteng berbuat kebaikan. Wa illa, dan Rasul bersabda, kalau tidak demikian, kalau 3 ikatan setan ini terus dipiara oleh dia, bangun tidur tidak sholat, tidak zikir, tidak wudu, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka dia akan keruh jiwanya, berat untuk berbuat kebaikan dan malas berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menggunakan mobil yang mewah, tapi ingat, kemana-mana di dalam mobil dia bawa tali setan. Apakah bahagia orang yang memiliki segalanya tapi tali setan dibawa kemana-mana? Itu hanya satu contoh kecil. Orang tidak ikut bimbingan Nabi Muhammad, mustahil dia akan bahagia, mustahil. Maka seberapa jauh kita ikut Rasulullah, sedemikian besar juga kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Dan semakin sedikit kita ikut Rasulullah, sedikit juga jatah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Semoga kita bisa menjadi orang yang bahagia dunia akhirat dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.